Lah ya ini teologi saya gitu loh. Oke. Masalah teologi saya kan tadi Anda bertanya bagaimana cara Anda membuktikan adanya Tuhan yang Anda sembah. Begitu kan? Ya ini statement saya gitu loh. Oke. Ya kan? Itu Makanya logika pembuktian. saya akan menolak bahwasanya sendal jepit itu Tuhan. Logika saya menolak karena apa? Sendal jepit itu sesuatu yang diciptakan, gimana dia menjadi pencipta gitu. Pertanyaan saya adalah verifikasi Tuhan Anda, bukan verifikasi ciptaan Tuhan Anda. Paham sampai situ? Gini Mbak E, sesuatu Kan yang gini Bang, saya kasih contoh. Ini sendal memiliki jepit. ciptaan. Ini sendal jepit. Saya verifikasi sendal jepitnya, bukan saya verifikasi tanah yang tempat naruh sendal jepit. Anda kan sedang memverifikasi tanah yang tempat naruh sendal jepit. Itu tadi barusan Anda. Kalau mau memverifikasi sendal jepitnya yang dibuktikan, bukan tanahnya tempat sendal jepit itu nempel. Ngerti nggak logika? Nah, Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Halo Kak. Islam Kristen Bang. Halo, silakan on cam. Oke, Om aja. Bisa nggak pas wajahnya aja gitu Bang? Ini terlalu tinggi nih kayak gini. Jadi dia gini dibedirin ini HP-nya Bang. Ayume baru level 18 ya Ayume ya. Ayo Ayume, level 20-nya yuk. Oke, Bapak Islam atau Kristen Pak Agung Islam. Jaya Purus? Islam Kak. Oke, ada yang mau ditanya Pak? Silakan Bang. Ini aku baru ke Komal Kakak ini. Kakak apa ini, Kristen atau gimana? Iya, Kristen. aku Kristen. Kakak Kristen. pendeta gitu? Bukan, aku bukan pendeta. Aku jemaat biasa. Jadi kakak emang Tuhan satu itu judulnya emang, iya memang betul emang Tuhan satu. Lalu yang mau Anda tanyakan apa Bang? Oh, Kenapa maksudnya judul ini yang Anda buat judul ini emang Tuhan satu gitu? ini kan judulnya adalah emang Tuhan satu. Anda setuju? Tidak. Setuju. Setuju. Kan ini pertanyaan ya. Emangnya Tuhan satu? Jawaban Anda apa? Setuju. Betul. Karena Tuhan ada di satu. surat Al-Ikhlas bahwasanya apa Tuhan itu tidak diperanakan, lam yalid dan walam yulad, Bukan. dan tidak dilahirkan. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada satu, orang Hindu punya Tuhan, saya punya Tuhan, ini udah ada lebih dari satu Tuhan. Ya menurut kepercayaan kami sebagai orang Islam, Tuhan semesta alam itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, menurut Hindu juga Tuhan mereka adalah. Jadi Anda tidak bisa mempertahankan argumentasi Anda yang mengatakan Tuhan itu cuma satu. Karena ternyata faktanya adalah Tuhan itu ada banyak di dunia ini. Jadi menurut Anda Tuhan itu trinitas? Bukan, Tuhan itu ada banyak. Tuhanmu Tuhan, Tuhannya orang Hindu Tuhan, Tuhan saya juga Tuhan. Itu semua mengaku Tuhan. Kalau Tuhan diperanakan atau diciptakan, di mana status dia sebagai Tuhan itu sebagai berkuasa dia? Di mana letak dia kekuasaan dia sebagai Tuhan itu? Tuhan nggak diciptakan, Bang. Ya itu yang pertama. Dalam ajaran Anda kan diciptakan itu, dilahirkan dalam bunda oleh Bapa. Oleh Tuhannya. Sedangkan Yesus saja dia tidak mengakui diri dia sebagai Tuhan. Dia mengakui sebagai nabi. Jangan. Nanti kalau saya tunjukkan pengakuan Yesus Tuhan, Anda selesai di situ. Yang mau saya tanya, apakah karena dilahirkan Anda memahami itu sebagai ciptaan? Saya tanya dulu Anda. Dilahirkan itu artinya diciptakan bukan? Dilahirkan ya dilahirkan. Loh, kenapa Anda mengatakan Tuhan saya diciptakan sementara dia tidak diciptakan? Pasti Tuhan Anda diciptakan oleh Tuhan dia sendiri. Oleh Tuhannya sendiri. Apa yang membuat Anda bernarasi bahwa Tuhan saya diciptakan? Itu dulu. Apa alasannya? Karena apa? Karena dia dilahirkan kah? Yang pertama karena dia dilahirkan. Oke.
Kalau alasannya dilahirkan sehingga Anda mengira itu diciptakan, lalu bagaimana dengan Adam? Adam tidak dilahirkan. Apakah Adam adalah Tuhan? Makanya Anda Saya harus kasih mengerti contoh dulu. analoginya sama Mbak ya. Sabar, nggak usah ke Mbak, analogi. Anda Nggak. paham dulu. Anda paham kalau dulu. Mbak bahwa- melahirkan, tunggu dulu Mbak. Kalau Mbak melahirkan, gantian. Dengar, saya dari tadi dengerin Anda. Ya, kalau Anda mendefinisikan dilahirkan artinya diciptakan, maka Adam boleh kamu tuhankan. Sebab Adam tidak dilahirkan. Gagal kan? Gagal Anda menarasikan bahwa dilahirkan artinya diciptakan. Nah, sampai situ. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan Tuhan saya diciptakan karena dia dilahirkan. Jangan. Tidak relevan karena ada yang tidak dilahirkan, tapi ciptaan. Contoh, batu tidak dilahirkan, tapi itu ciptaan. Wah, kita tahu batu itu nggak pernah beranak, ya kan? Tidak pernah diperanakan. Tapi apakah artinya itu adalah Tuhan? Nah, Anda harus belajar dari sini. Jadi mendefinisikan Tuhan bukan hanya dilihat dari ciri-ciri lahiriahnya saja. Paham sampai sini, Bang? Ya, mungkin dia tidak tahu cara buka kamera. Naik lagi, Bang. Megang kamera aja gini-gini. Ya, gitu. Diksi Anda salah. Kalau Anda mengatakan Tuhan saya itu Tuhan karena tidak dilahirkan, batu bisa demikian. Terlalu gampang bagi saya untuk menangkis itu. Terlalu simpel. Boleh diciptakan, disembah itu Adam. Karena Adam juga tidak dilahirkan. Halo King. Islam Kristen King. Halo, Islam. Oke, bisa buka kameranya? Belum cukup follower nih. Oke. Silakan, Anda mau bertanya apa? Definisi Tuhan itu melalui proses penciptaan atau tidak? Apa definisi Tuhan melalui proses apa ini? Bahasamu benar dulu. Definisi Tuhan itu apa? Ya, maksud Nggak ada saya. hubungannya definisi Apakah Tuhan melalui proses penciptaan? Bahasamu dulu benerin. Apakah Nggak Tuhan mau nanya melalui proses definisi Tuhan penciptaan? atau apa? Aduh Tuhan, bahasanya belepotan sekali. Ulang lagi pertanyaannya, Bang. Apakah Tuhan melalui proses penciptaan? Tidak. Mbak Agatha tahu proses penciptaan itu seperti apa? Tahu. Lalu Yesus? Yesus tidak diciptakan. Tapi melalui kan? Melalui apa? Proses penciptaan. Tidak. Lahir itu Dia proses tidak melalui penciptaan, bukan? proses. Nih, saya Benar. kasih tahu. Yesus tidak melalui proses penciptaan karena penciptaan itu dari tanah dibentuk. Itu penciptaan, Bung. Yesus Melalui yang ada diambil tanah terus digini-giniin ditiup. lahirnya itu kan ada Anda tahu? proses. Sekarang saya tanya. Sekarang gantian saya tanya. Itu jawaban saya. Sekarang saya tanya, proses penciptaan itu seperti apa sih? Silakan. Proses penciptaan banyak. Ada yang dari firman-Nya, ada Saya yang tanya proses penciptaan manusia itu seperti apa? Silakan. proses penciptaan manusia pertama itu dari tanah. Adam Gak dilahirin? Gak dilahirin? nggak dilahirin. Ya udah. Dadah. Aku tahu proses penciptaan. Makanya jangan kau bilang Yesus melewati proses penciptaan. Karena dia tidak dibentuk dari tanah. Dia mek-mek terus dia nggak ada. Udah. Udah selesai di sini. Mana ada proses penciptaan? Kita bicara proses penciptaan. Berarti dari sesuatu yang tadinya belum ada manusia, ini dijadikan ada manusia. Itu penciptaan. Gitu loh, Mukidi, Bambang, ya, Idris, siapa lagi nama kau? Bandul. Jangan oneng. Nampak kali onengnya. Proses penciptaan aja kok nggak tahu. Udahlah. Halo, Abu Alia. Iya, Silakan dibuka kameranya. oke. Ya, enggak gimana? Oke. Salah. Pak Abu Islam atau Kristen, Pak Abu? Islam. Oke, silakan mau bertanya apa Pak Abu? Saya baru masuk
Oh gitu. Sesuai judul aja apa gimana? Oke, boleh sesuai judul. Oke, Mbak di keislaman ini kan kita mengakui bahwasanya Tuhan itu ada satu. Itu kan pertanyaannya, emang Tuhan satu? Nah, itu kan tanda tanya. Menurut Mbak seperti apa? Tuhan itu ada Pertanyaan banyak. itu. Tuhan itu ada banyak. Ada banyak. Iya. Nah, kalau Tuhannya ada orang banyak, Islam, Tuhannya orang Islam ada satu. Nah, Tuhannya orang Hindu ada satu. Tuhan saya ada satu. Ada lagi Tuhan-Tuhan agama lain. Banyak kan? Faktanya gitu nggak? banyak dalam artian apa tuh? Banyak, lebih dari satu. Tuhan itu ada lebih dari satu. Gitu ya. Berarti ini ya makna etimologi atau terminologi nih. Secara Terkait dengan faktual, Tuhan itu beneran banyak. Coba, secara logika, setuju nggak Anda? Saya punya Tuhan, Tuhan saya bukan Tuhan Anda, berarti udah ada dua. Tuhannya orang Hindu, Tuhannya agama lain lagi. Ada banyak kan? Secara nyata nggak ini? Nah, gitu. Iya. Itu. Iya. Itu secara ini ya, kepercayaan ya. Percayaan ya. Secara apakah- logika. Secara enggak. logika. Oh enggak tuh Mbak. Jadi gini, ada seorang yang nyembah tiang listrik. Ya, itu Tuhannya tiang listrik. Ketika diverifikasi apakah Tuhan itu Tuhan, apakah benar Tuhan itu dibenarkan tiang listrik? Oh tentu tidak, kan gitu. Selama ada Meskipun penyembahnya. dia sebut Tuhan. Logikanya meskipun dia gini. sebut Tuhan ya. Logikanya gini, selama ada penyembahnya, dia pantas disebut Tuhan. Ada yang menyembah batu. Selama ada penyembah batu ini, hidup batu, dicium sana sini. Nah, itu benar. Dia punya Tuhan. Tuhannya apa? Batu. Nggak apa-apa, kita hargai itu. Ya, ada yang menyembah pohon. Iya. Selama kita ada secara penyembah makna pohon, teologi kita hargai. Orang menyembah sendal jepit juga kita hargai. ya. Logis kan? Tapi logis kan? Enggak lah. Kalau gini. Logis untuk yang percaya bahwa sendal jepit itu Tuhan. Tapi ketika akal manusia memverifikasi bahwasanya apakah benar Tuhan itu sendal jepit, ya tidak, menolak akal waras kita gitu loh. Gitu. Boleh saya bertanya, Pak? Tapi enggak apa-apa. Boleh saya bertanya? Oke. Boleh. Bisakah Anda memverifikasi Tuhan Anda adalah Tuhan? Ya bisa lah. Bisa. Silakan. Bagaimana Ya, Anda memverifikasi Tuhan Anda? Oke, Tuhan itu pastinya pencipta. Tidak boleh sesuatu yang dicipta. Itu Tuhan, ilahi. Memiliki Anda sifat tahu ilahi arti itu. verifikasi? Iyalah. Kenapa maksudnya? Pembuktian. Oke, pembuktian adanya langit itu bukti adanya Tuhan. Apakah sesuatu yang mengadakan langit itu sesuatu yang tidak ada? Tentunya tidak. Siapa yang manusia yang bisa menciptakan langit? Nggak ada. Bisa Siapa nggak? batu yang bisa menciptakan langit? Bisa nggak Tidak saya ada. mengatakan saya punya mobil dengan bukti bahwa ada mobil di tempat parkiran saya? Bisa nggak saya membuktikan itu? Bahwa saya memiliki mobil ketika ada mobil orang-orang di jalan gitu. Itu kan baru Enggak. pembuktian Anda tadi begitu kan? Dengan adanya langit, membuktikan adanya Tuhan. Premisnya nggak Dengan begitu. adanya mobil-mobil di jalanan, membuktikan saya ada mobil gitu. Logikanya gitu kan? Premisnya bukan begitu. Gimana? Premisnya seperti itu. Jadi gini, Mbak kita tidak bisa memberikan satu pernyataan bahwasanya bukti adanya bumi, bukti adanya langit itu bukti adanya Tuhan gitu loh. Harus di bumi dan langit itu diciptakan sesuatu yang ketiadaan menjadi ada, sesuatu yang tiada. Itu verifikasi Anda tadi untuk Tuhan Anda kan? Lah iya, ini teologi saya gitu loh. Oke. Masalah teologi saya kan tadi Anda bertanya bagaimana cara Anda membuktikan adanya Tuhan yang Anda sembah. Begitu kan? Ya ini statement saya gitu loh. Oke. Ya kan? Itu- Makanya logika itu saya akan menolak bahwasanya sendal jepit itu Tuhan. Logika saya menolak karena apa? Sendal jepit itu sesuatu yang diciptakan. Gimana dia menjadi pencipta gitu. Pertanyaan saya adalah verifikasi Tuhan Anda, bukan verifikasi ciptaan Tuhan Anda. Paham sampai situ? Gini Mbak sesuatu Kan yang gini Bang, saya kasih contoh. Gini, Ini sendal memiliki jepit. ciptaan. Ini sendal jepit. Mm-mm. Saya verifikasi sendal jepitnya, bukan saya verifikasi tanah yang tempat naruh sendal jepit. Anda kan sedang memverifikasi tanah
yang tempat naruh sendal jepit. Itu tadi barusan Anda. Kalau mau memverifikasi sendal jepitnya yang dibuktikan, bukan tanahnya tempat sendal jepit itu nempel. Ngerti nggak logika? Nah, maksud premisnya bukan begitu. Jadi premis apa? Gitu. Iya, kalau sifat verifikasi itu Tuhan Anda. Buktikan Tuhan Anda, bukan buktikan ciptaan Tuhan Anda. Saya nyuruh Tuhan Anda dibuktikan, bukan ciptaan. Jadi gini, kita itu ya mengetahui adanya Tuhan itu salah satunya adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan gitu loh. Gitu. Ada barang Karena bukti. Tuhan itu tidak nampak, Mbak E. Oke. Tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak itu belum Tuhan tentu tidak ada, nampak. kan gitu. Tuhan tidak nampak. Ya tidak nampak lah. Oke. Sekarang saya tanya, Memang Tuhan begitu. ada nggak? Laisa kami selisai. Oke. Memang Laisa kami tidak selihi. serupa dengan Sayun. saya. Apa tuh artinya? Artinya apa? Tuhan itu tidak setara dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Oke. Ya, kalau sesuatu itu masih nampak nongol, nah itu pasti makhluk ciptaan. Oke. Gitu loh. Kentut kelihatan nggak? Begitu. Kentut kelihatan nggak? Ya enggak lah. Kok udah sama? Gimana? Kok udah sama? Bisa dituhankan dong kentut. Kan kentut nggak bisa nampak. Jadi kalau Tuhan itu Kan bisa gini, dilihat, Mbak katanya E. nggak boleh dituhankan. Kentut boleh dong dituhankan. Gini, Mbak E. Gini, Mbak E. Sifat ilahi itu harus mencipta, bukan dicipta. Begitu. Sedangkan kentut itu keluar dari manusia. Gitu loh. Tadi Berarti kan sesuatu Anda yang keluar dari bilang, manusia. Loh, coba, ingat salah nggak? satunya. Ingat, Kenapa salah satunya. Kenapa ciptaan sudah sama dengan pencipta? Nggak kelihatan. Itu yang jadi pertanyaan. Katanya Laisa kami slihi sayun. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Kenapa ciptaan ini, yaitu kentut, sudah serupa, tidak kelihatan? Bisa nggak sih mengidentifikasi Tuhan itu dengan cara lain? Duh, dengan kita mengenal ciptaannya, Mbak E, salah satunya. Yang kedua, ya, informasi dari kitab suci itu bisa mengidentifikasi adanya Tuhan, gitu loh. Kitab Itu kan suci ya. bisa mengkonfirmasi adanya Tuhan, Iyalah. betul? Nah kan ini firman, wahyu. Oke. Saya setuju. Sekarang saya tanya, kitab suci Anda itu adanya abad berapa? Abad ke-7. Berarti konfirmasi ini baru ada di abad ke-7. Konfirmasi keislaman menjadi abad Berarti ke-7. Anda baru bisa Gini. membuktikannya di abad ke-7. Gini, Oke enggak lah. begitu. Siap, aman. Ya, sekarang gini. Mbak E ya, saya tanya begini. Apa sih yang membedakan kitab suci dan buku yang lain apa sih? Menurut Mbak E apa? Nggak tahu. Anda aja. Kok nggak tahu gimana sih? Anda aja yang membedakan. Kitab suci dengan yang lain itu kan kontennya, isinya toh. Ya kan bener nggak kontennya, isinya? Bapak pernah baca bukunya Harry Potter nggak? Itu kontennya juga bagus. Itu banyak kekuatan yang wah gitu. Mbak, itu buku fiksi. Kitab suci. Itu buku fiksi. Disebut kitab suci, dia harus disucikan dari perkataan atau ikut campur makhluk di dalamnya. Ya. Misalkan Dari ini, perkataan atau ikut dari campur intervensi, makhluk. dari akar perkataan manusia atau makhluk itu nggak boleh ikut campur gitu loh. Jadi ya, kalau kitab suci tidak memiliki intervensi terhadap manusia, saya tanya, kitab suci Anda berasal dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan Anda langsung yang membuat atau yang menciptakan kitab suci bukan. Anda sehingga tidak mengintervensi Tuhan ini manusia. menurunkan wahyu kepada malaikat. Katanya nggak membutuhkan intervensi manusia. Sekarang saya tanya, kitab suci Anda bisa nggak tanpa manusia? Ini kontennya Mbak E, isinya itu kan ini buku nih, ini kan book nih. Book ini karya saya ini, 400 halaman nih. Ini murni dari saya. Tulisan-tulisannya dari saya misalkan ya. Nggak boleh Mbak Agatha ini nulis ikut campur ke sini udah dibilang nggak asli dari saya gitu loh. Gitu kontennya, bukan penyampaiannya. Kalau penyampaiannya malaikat ke rasul atau ke nabi, yaitu proses gitu loh. Maksudnya proses diturunkannya wahyu gitu loh. Dan proses diturunkannya wahyu itu ada yang mencatat, dijadikan kitab suci gitu loh. Jadi ditulis. Oke, sekarang saya tanya Anda pernah baca Quran?
Coba Anisa ayat 157. Coba itu perkataan siapa coba? Ada. Ya. Oke, ada intervensi manusia atau tidak di situ? Bentar ya. Anisa berapa, Mbak? Anisa 157. Oke. Bentar ya. Saya buka dulu. Oke. Udah? Silakan. Saya yang baca atau situ yang baca? Silakan Bapak aja. Situ yang tunjukkan data kan, ya dibaca aja nggak apa-apa kok, terjemahnya kan nggak apa-apa. Oke. Nih, terjemahannya aman ya, nggak apa-apa ya dibaca. Saya takutnya nggak boleh baca terjemahan. Gitu. Oh enggak, silakan aja Mbak, nggak apa-apa kok. Oke. Nggak apa-apa. Nih, terjemahan nggak boleh menyimpulkan gitu kan. Oh ini terjemahannya ini. Gimana menurut Anda? Kan? Oke ini ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak yakin bahwa mereka membunuh Isa. Menurut Anda dikatakan, dan karena ucapan mereka ini adalah, saya nggak tahu di sini maksudnya siapa. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Nah, ini Tuhan Anda membawa ucapan siapa? Enggak. Ini kan Tuhan mengutip terkait dengan perselisihan bahwasanya Isa ini mati dibunuh. Gitu, Tuhan kan. mengutip. Mereka meributkan. Misalkan bentar, gini, Mbak. Bentar. Mereka itu Tuhan mengutip perkataan siapa? Bukan, peristiwa. Jadi menceritakan peristiwa gitu loh. Menceritakan peristiwa yang terjadi, yang diributkan orang-orang yang menganggap Isa Al-Masih itu mati terbunuh gitu loh. Mereka yang membunuh lalu disanggah oleh Tuhan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Tapi apa artinya? Yaitu Isa telah diserupakan. Dia tidak mati disalib. Seperti itu kan? Coba dikatakan gini ya kan. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Pertanyaan saya gini, kenapa Tuhan Anda membawa narasi orang, mengutip pernyataan orang? Katanya kitab suci tidak diintervensi oleh manusia. Gini, nggak boleh diintervensi. Loh, jadi, ini berarti ada ucapan manusia. Gini Mbak, bedakan ketika Tuhan itu menginformasikan sesuatu yang sudah terjadi di kalangan mereka di masa lalu. Ini kan gini Mbak, diceritakan, wahai Muhammad, dulu ada orang yang mereka itu bertikai tentang kematian Isa. Sesungguhnya Isa itu tidak mati dibunuh, melainkan Isa ini diserupakan gitu loh. Ini mengajarkan kepada Nabi kita yang menerima wahyu gitu loh. Itu begitu, bukan kok ngutip ini, bukan. Allah menceritakan kisah para nabi, Allah menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu sebagai pelajaran gitu loh, Mbak. Informasi plus pelajaran, bukan ngutip gitu loh. Mana ada Nabi Muhammad? Bukan. Mana ada? Gini Mbak. Mana ada Nabi Muhammad? Itu narasi Anda tadi. Saya nggak ada menarasikan itu. Anda sendiri yang bilang Quran itu, Mbak bukan. Gini loh. Yang diturunkan Al-Quran itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa? Saya tanya dulu. Gimana? Saya tanya dulu. Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa? Kan enggak Isa kan? Isa ini siapa? Saya tanya Anda. Lah, tadi Anda membawakan Al-Quran, ini yang disalib siapa informasi ini? Isa. Loh, kan? ini Quran bukan Anda. Yesus. Quran Anda yang saya baca. Anda tadi menarasikan Anisa 157.
ya kan, membaca dengan Saya lantang. tadi mempertanyakan adakah intervensi Iya. manusia di dalam Anisa? Iya benar, benar. Terus? Sekarang makanya saya tanyakan, Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa yang diributkan di mati tersalib ini? Enggak, kan enggak toh? Pertanyaan Enggak, saya toh? gini, Pak. Pertanyaan saya Apalagi? gini kan. Ya boleh. Pertanyaan saya Tanya gini. boleh. Tuhan Anda menarasikan ini kepada Muhammad, ya kan? Bahwa Betul. ada yang meributkan tentang Isa, Mm-mm. tidak disalib. Sekarang saya tanya, Betul. adakah warga di abad 1 ya, yang di zamannya Isa yang meributkan tentang penyaliban ini? Benar atau tidak? Pertanyaan saya itu. Menurut Al-Quran diributkan ini. Saya kan imani ini, gitu. Loh, enggak, Mbak. Wahyu yang diturunkan para rasul itu di enggak abad perlu. 1. Makanya gini loh, Mbak. Dengerin Kalau dulu. Nabi Muhammad, ya, kalau Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari abad ke-7, dia perlu dipertanyakan, ini bukan wahyu, ini informasi dari orang, wahai Muhammad. Makanya disebut wahyu, memberitakan sesuatu yang tidak terjadi, dia diinformasikan terjadi, gitu loh, Mbak. Gitu Bapak loh, Mbak. percaya? Lah Bapak kalau percaya? lah kalau ada informasi Mbak lahir kapan saya tahu lewat orang ngapain loh, itu bukan wahyu lah, gitu loh. Enggak, Gimana Anda? Bapak percaya enggak? Ada Kenapa? yang menginformasikan sesuatu yang tidak ada saksi, tidak ada buktinya kepada orang di abad ke-7. Ya percaya kalau Al-Quran yang menginformasikan. Kalau manusia saya nggak percaya. Oke. Kalau Al-Quran yang Mbak, ini masih teologi. Anda kan tanya Anisa 157. Ini Quran ini yang Artinya, menginformasikannya siapa? Saya tanya Anda. Kalau tadi statement Anda kan Anda katakan kalau Iya. yang menginformasikannya manusia saya tidak percaya. Saya tanya, Quran ini, ayat ini yang menginformasikan siapa? Allah lah. Allah yang langsung menginformasikan Nabi mengkonfirmasi ke Muhammad. Anda. Lah iya, bukan dari saya lah, Mbak gimana sih? Ini kan dapat informasi dari tadi kita Nabi sepakat Anda, bahwasanya Bang. kitab suci Ya itu dari ampun, Allah dari tadi diturunkan kepada malaikat diturunkan ke nabi atau rasul Sekarang saya tanya Muhammad, Anda. gitu loh. Sekarang saya Bukan tanya Anda informasi dengan- itu diturunkan ke saya. Oke. Anda gimana? Ini- Saya hanya mengutip apa yang berada di dalam Al-Quran yang mbaknya itu tadi menyampaikan, gitu loh. Saya benarkan itu karena ini keimanan saya, gitu loh. Iya. Makanya kalau berarti- orang Kristen tanya, misalkan orang Kristen tanya nih, terus yang diserupakan itu siapa? Yang disalib lah yang diserupakan. Yang disalib siapa? Ya Anda nyembah siapa itu kan, gitu. Kan pertanyaannya teologi saya begitu. Ya, Nah, gitu. ini kan kamu Nah, gitu. kan asumsi teologismu. Pertanyaan saya secara Lah bukan faktual asumsi, ini ada dan datanya. Lah ini Iya, tadi karena Anisa ini kan 157 tadi diserupakan, namanya- dia bukan mati disalib. Bapak Gitu ngerti loh. nggak sih Pak? Iman Anda ini Gimana? kan cuma di ranah internal Anda kan. Dunia ini nggak mengakui internal Anda ini kan gitu. Oh, Pertanyaan saya secara fakta dan data ini kan teologi Baik. Anda. Ini adalah narasi dari internal Anda. Ada nggak narasi eksternal yang mendukung asumsi teologis Anda? Itu yang saya tanya. Secara Baik. eksternal, bisa nggak ini dibuktikan? Mbak. Kalau mau pakai data, Tadi kalau dan Anda tidak menarasikan surat An-Nisa 157 di dalam Quran saya mungkin nggak perlu jawab. Misalkan gini, Anda percaya nggak Yesus itu disalib? Secara faktual mana sejarah? Gitu loh. Pasti saya kalau sejarah ya tidak bisa. Saya bukan ahli sejarah. Tapi kalau Anda menarasikan, menyampaikan, saya suruh baca An-Nisa 157 itu teologi saya, gitu loh. Lah saya Makanya menarasikan saya bilang, apa yang berada yang tercantum dalam Quran saya. Anda Informasinya ngerti nggak sih? gitu loh. Anda ngerti nggak sih? Ngerti, Mbak ngerti. Anda minta dukungan sejarah, ya Bisa kan? gantian ngomong nggak? Oke, silakan. Anda kelihatan Ngomong. takut. Pakai menitan nggak apa-apa. Pertanyaan saya adalah gini. Narasi internal Anda ini ada nggak pendukung eksternalnya membuktikan ini valid gitu loh. Oke. Mbak kalau saya sendiri kan bukan ahli sejarah ya, Mbak. Saya tidak mencari mungkin bukti eksternal ya di luar kitab suci saya. Tapi itu bukan dari internal saya sendiri, tapi seluruh umat Islam seluruh dunia ketika dinyatakan apakah Isa itu disalib, jawabannya 157 tadi Anissa tidak.
wa ma qataluhu wa ma salabuhu Ini kan walakin namanya subyalahum gitu loh. klaim teologis. Iya, Nah, betul. pertanyaan saya, klaim Saya nggak ahli teologis sejarah, Mbak E. Saya nggak Saya nanya kalau itu. eksternal Saya nggak bukan. nanya itu. Saya nggak Iya. nanya itu. Makanya buka Iya. logika Anda. Ganti. Iya, sudah. Makanya buka Sudah. logika Anda. Mm-mm. Ada tidak klaim teologis internal Anda ini didukung oleh data dan logika dari eksternal? Itu kan tadi pertanyaan saya. Kalau saya kasih contoh, Pak. Kalau saya kasih contoh, ya. Saya ini adalah orang Zimbabwe yang baru ada di abad ke-7. Ya kan? Oh, jangan. Yang baru ada di tahun 2000. Saya menarasikan bahwa Monas itu ada di Papua. Bapak percaya nggak? Bapak percaya nggak? Kalau saya narasikan Monas ada di Papua, sementara saya baru ada di tahun 2000 dan saya narasikan ini. Oke. Dan orang-orang pada percaya ini yang di Zimbabwe. Padahal Oke. Yang menginformasikan siapa dulu? Sampean. Yang Iya. menginformasikan sampean. Oh, Saya. kalau yang menginformasikan manusia itu butuh verifikasi. Apa yang misalnya gini, ada sebuah peristiwa kecelakaan. Ya, misalkan di rumahnya Mbak di Kalimantan sana ada kecelakaan, di TV ini ada kecelakaan korbannya sekian-sekian. Apakah saya kudu percaya Surah An-Nisa berita ini siapa faktual yang seperti itu? menarasikannya? Surah An-Nisa ini siapa yang ngasih tahu kepada? Allah yang menginformasikan, ya. Saya tanya, Beda. apakah Allahmu langsung datang ke umat Arab? Saya tanya, atau langsung dari Bukan lah, Muhammad? Mbak. Allah itu kan maha kuasa, ingin menceritakan kisah. Logikanya gini, sebelum Bang. Ini gantian ya. Narasi narasi ini dan ajaran ini diajarkan oleh nabimu nggak kepada umat Islam? Ajaran apa? Sumbernya Islam. dari nabi bukan? Karena wahyu ini yang tahu, satu-satunya yang tahu wahyumu ini. Iya. Ini adalah Nabi Muhammad kan? Betul nggak? Betul. Berarti Iya, ini adalah informasi dari seorang manusia. Betul nggak? Dari Atau mana Allah sumbernya sendiri langsung informasi datang, dari manusia? bilang sama orang-orang Arab di abad ke-7 tentang narasi ini. Saya tanya itu. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu seluruh informasi perkataannya. Pertanyaan saya gini. Ini ada orang Arab ya di abad ke-7. Terus adalah info tentang An-Nisa ini. Ini yang menginfokannya Allahmu langsung kepada orang Arab atau nabimu? Ya disampaikan kepada Nabi lewat malaikat Jibril, Mbak I. Saya tanya ini. Yang ini orang Arab, dengarkan, fokus. Orang Arab ada di abad ke-7. Ya. Tiba-tiba dia mengatakan An-Nisa 157 bla 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 kepada bangsa Arab. Ini narasi dari nabimu atau dari Allahmu? Dari Nabi, sumbernya dari Allah. Sekarang saya tanya. Duh, sumbernya dari Allah. Jadi gini, Mbak. Nabimu ini manusia tidak. Mbak ada ayat pendukungnya, wama yang tiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidak ada satu perkataan yang disampaikan Nabi Yang ngomong itu adalah bimbingan wahyu. Yang ngomong wahyu itu siapa? Balik lagi ke nabimu. Balik lagi ke nabimu. Sumbernya hanya satu, yaitu Nabi Anda. Adakah Jibril langsung ngomong kepada umat Islam? Gini loh, Mbak, kitab Zabur, kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Taurah yang menyampaikan Taurah kepada Bani Israel siapa, Mbak? Saya tanya. Ini sama premisnya, ayo. Sama premisnya. Siapa? Musa. Dari mana Musa mendapatkan informasi Taurah itu? Dari Tuhan. Lah ya sudah, sama itu. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan disaksikan bangsa Israel. Dari mana? Dari mana Tuhan menampakkan diri manusia? Itu di dalam dari mana? Ini saya berbentuk kasih tahu. apa? Kalau suara iya, kalau menampakkan diri enggak? Bukan dalam bentuk suara, Pak. Bukan dalam bentuk suara. Kalau suara iya. Kalau berbentuk seperti manusia atau berbentuk seperti makhluk ya tidak. Gimana sih Anda ini? Musa tidak pernah melihat wujud Tuhannya. Baca An-Naml. Suaranya iya, suaranya iya. Baca Quran Anda ya. Anda baca Quran Anda ya. An-Naml ayat 7 sampai 9 baca. Oke. Silakan. Anda tanya Al-Quran saya, tapi kalau nanti
saya yakini sebagai informasi teologi, Anda nggak boleh lari dari sini ya, jangan dari eksternal ya. Oke. Coba baca. Oke, baik. Oke. Ini yang dilihat suara ya. An-Naml ayat 7 sampai 9. Suara. Oke. Sampean yang baca, aku apa yang baca? Silakan Anda aja biar jelas ininya. Enggak, Anda yang masukkan data kan? Nggak apa-apa, baca terjemahannya nggak apa-apa. Cross check Anda, cross check aja. Bentar. Anda sendiri cross check. Bentar ya. Iya. Oke. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, ya, sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu sulu api supaya kamu dapat berdiam. Apa? Lanjut. Apa yang Anda mau sampai 9. An-Naml ayat 7 sampai 9. Oke. Dikatakan di situ apa dilihat Musa? Apa dilihat Musa di situ? Api. Oke, lanjut baca 8 9. Oke. Bentar. Ayat 8-nya ya. Bentar. Dan sungguh bagi kalian dalam hewan ternak itu terdapat pelajaran. Kok An-Naml 8 begini, Mbak? Beda. Terus itu bukan An-Naml itu. Bukan An-Naml itu. Anda gimana sih baca Qurannya? Sebentar. Kan tadi saya bilang An-Naml 7 sampai 9. Dia An-Naml 7 katanya Musa melihat api. Kita mau tahu api ini siapa? Sebentar. Oke. Ayat 7 sampai 9 ya. Wah, udah 3.000 orang aja. Jangan lupa tap-tap sama nge-give ya, biar kuat ya, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian. Sebentar ya. Ayat 7 sampai 9. Aku udah sering Musa baca. Berkata kepada keluarganya, ya kan? Sejujurnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kabar sulu api supaya kamu dapat berdiam. Oke. Ayat 8-nya. Maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah menginduksi orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Oke. Ayat 9-nya, hai Musa, sesungguhnya keadaan yang sebenarnya akulah yang maha perkasa lagi, maha bijaksana. Apa yang dari sini Mbak pengen narasikan? Oke. Apa yang dilihat Musa? Api. Yang dikatakan api itu? Sesungguhnya aku adalah? Itu suara. Yang dilihat Musa apa? Api. Dia diseru dari api itu dan dikatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, kan? Iya, itu suaranya. Berarti bukan Allah itu dia api sudah itu. menampakkan Ya, Anda salah kalau begitu. Salah kalau begitu. Ini akan kontradiktif kalau Anda anggap gini. Kalau Anda anggap Tuhan berwujud api di hadapan Musa, ini keliru lah kalau begitu. Tuhan itu berfirman, misalkan berfirman di pohon, ya, misalkan suara itu datang dari pohon. Apakah Tuhan itu wujudnya pohon? Tidak, Mbak, gitu loh. Musa hanya diberikan suara, ya kan? Diberikan wahyu, ya kan? Seperti itu. Nih saya kasih ya, waktu kisah Musa di Gunung Sinai itu, Musa ingin bertemu langsung dengan Allah. Ini saya baca sekali lagi ya. Ini saya baca. Iya, monggo. Anda narasikan, saya kasih premisnya nanti. Ingatlah, ketika Musa berkata kepada keluarga, sungguh aku melihat api. Aku akan membawa apa yang dilihat? Tuhan apa api? Hah? Tuhan apa api? Sabar api, dulu. Kan? Sabar dulu. Iya, maksudnya Tuhan apa api? Tadi kan Anda katakan Musa melihat Tuhannya, wujud. Oke. Tuhan apa api yang dilihat Musa?
Tuhan Ini apa makanya, api dulu? ini karena di Enggak, ayat Tuhan apa api dulu? di ayat Sebentar, 9 jangan pindah dikatakan, lagi. wahai Ya, Musa, Tuhan apa api dulu? sesungguhnya aku adalah Allah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini apa? Ini apa? Mbak E, Ayat 9 ketika ini ya, Musa, ngapain ya? gini. Maka, Ketika Musa oh, ngamuk disuruh sih, mendatangi Pak. pohon untuk gini loh. Bukan berarti pohon itu wujud dari Tuhan. Gimana sih Anda dari tadi? Makanya saya tanya, nggak Musa nanya melihat itu. api apa Tuhan? Musa melihat api apa Tuhan? Melihat Gitu. api. Nah, ya sudah melihat api. Lalu dikatakan Gitu loh. dia, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Ini Apakah apa? Tuhan menyebut api itu adalah Allah? Yang Coba, dilihat coba. Musa siapa? Yang dilihat Musa Api. siapa? Api. Api. Kenapa api itu berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku Kok adalah api Allah? berkata? Mbak, api kok berkata gimana? Dalilnya di mana itu? Ayat Yang ini 9 gimana sih? baca. Yang berkata itu bukan api. Yang berkata Tuhan Musa kepada Musa. Gimana Yang sih ada dilihat ini? Musa apa? Yang dilihat Musa apa? Api, bukan Tuhan. Terus perkataannya apa? Terus Ini perkataannya apa? perkataan yang itu perkataan Allah untuk Musa. Beda. Kalau misalkan Boleh saya nih, baca wahai sekali Musa, lagi? saya ganti premisnya. Wahai Musa, Musa disuruh ke tempat pohon gunung nih. Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah. Apakah kita sebut pohon itu adalah Allah? Makanya Tidak, dengarkan. Mbak. Gimana sih, Nih, Mbak? dengerin. Bapak Ini bisa bahasa premisnya, Indonesia kan? Gak usah ngomongin. Sebentar. Dikatakan Ini nanti ada begini. perbandingannya. Saya sekak langsung. Sebentar. Ini ada perbandingannya. Oke, Anda katakan begitu ya. Nanti ini Musa sendiri ingin melihat Tuhannya ya. Saya. Kalau ini nanti dalil ini itu bertentangan kata sampean. Bisa saya baca sekali lagi biar Anda Oke, mengerti silakan, bahasa silakan. Indonesia. Oke. Silakan. Ingatlah ketika Musa nih ya. Ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguh aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu. Kabar apa? Kabar api dong. Aku akan membawa obor kepadamu agar kamu berdiam. Maka ketika dia tiba di sana di tempat api itu, kok cross-check di situ. Dia diseru dari tempat api itu. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan betul. orang-orang Ayo, berada di teruskan. sekitarnya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Ya. Wahai Musa, Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Aku apa-apa. adalah Allah. Oke. Sudah kan? Apa Ya, yang pantes. bisa Anda tangkap dari sini? Musa diseru dari api itu. Betul. Ya Allah, Di tempat api. katanya. Di tempat api itu. Bukan api itu Allah. Gimana sih Mbaknya? Mbaknya kan makanya tadi saya bilang, Mbak, Musa melihat api apa melihat Allah? Api katanya. Dengar. Oke. Maka ketika dia tiba di sana di tempat api itu kan? Iya, dia tiba di tempat api. Tapi Allah bukan api loh ya. Bukan dia api tiba loh ya. di tempat api Oke. karena yang dia lihat api. Oke. Dia diseru. Oke. Di tempat adanya api itu dia diseru. Adanya api. Iya, Berarti nggak di, apa-apa, wong di Tuhan. tempat api itu dia Tuhan mau diseru. di mana aja diseru di gunung juga nggak apa-apa, Mbak. Bukan Ya. berarti Tuhan itu gunung gitu loh. Iya, premisnya gitu. Ini saya bacakan ya, Mbak ya. Dulu Loh, ya. sebentar. Ini Tadi Anda berkata, Gini, kalau dia diseru dari api. Anda percaya Tuhannya Musa api berbentuk. Oke, ini Musa sendiri yang berkata dalam surat Al-A'raf. Ya, saya bacakan dulu. Saya Ini kasih kontradiktif tahu, Pak. berarti. Sebentar. Saya kasih tahu. Sebentar, Ini saya kasih buktikan tahu. bahwasanya premis yang saya sampaikan itu benar. Bapak, Narasi yang saya sampaikan Mbak itu nafsu, salah. Bang? Bapak Gitu. kenapa Bukan, nafsu, Bang? Mbak. Ini perbandingan loh. Gini ya, Pak. Perbandingan loh, Gini. Mbak. Dengar dulu, Perbandingan. Oke, dengar ya, Pak. Ini pernyataan Musa ini tertulis di dalam Quran. Saya bisa tunjukkan dari kitab yang ditulis Musa yang adalah kitab orang Israel. Di situ Musa memang bertemu dengan Allah dalam nyala api di dalam semak yang tidak terbakar. Ini di kitab yang ditulis Musa, tetapi di dalam kitabmu juga ternyata mirip-mirip demikian. Ya, Allah betul. menampakkan diri dalam rupa api. Paham sampai di situ? Oke, ganti Karena saya kasih saya. tahu, Pak.
Sekarang Oke, ganti saya kasih saya ya, tahu. Mbak. Saya kasih Iya, tahu. iya, iya, saya, iya. Saya kasih tahu Iya, iya, Anda. ganti saya. Ganti saya berarti ya. Anda kan diturunkan kitab, ya kan? Ya. Diturunkan kitab Al-Quran. Katanya juga Allah Anda menurunkan kitab kepada Musa. Ya. Pertanyaan saya, Taurat. kenapa Anda tidak membaca kitab yang ditulis si Musa, yang judulnya Jabur? Kenapa Anda tidak punya narasi itu? Kalau memang benar Tuhanmu menurunkan kitab Taurat. Oke. Sudah. Kita selesaikan dulu ini, nanti saya jawab itu sangat mudah jawabannya, Pak. Enggak, sebentar ya. Saya ingin Mbak juga mendengarkan di ayat yang lain bahwasanya ketika Nabi Allah Musa itu ingin melihat Tuhannya, dikatakan engkau tidak akan sanggup. Ini di surat Al-A'raf nih, Mbak ya. Saya bacakan langsung. Dan Itu, ketika di surat Al-A'raf Al-A'raf 143. Taurat Musa atau apa? Bukan, ini Al-Quran di surat Al-A'raf 143. Bukan, entar dulu. Ini enggak, maksudnya nanti saya jawab itu mah gampang, Mbak. Ini tadi meluruskan dulu tadi ya. Ya, supaya Mbak juga bisa memahami ini gitu loh, bahwa wujud api itu bukan berarti Tuhan itu berwujud api, bukan begitu gitu ya. Ini saya bacakan dulu surat Al-A'raf ayat 143. Mbak buka juga nggak apa-apa. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa ini berkata kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Ya, Allah berfirman kepada Musa, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah di gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, ya, sebagaimana sedia kala niscaya engkau dapat melihatku." Artinya, maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Begitu, Mbak Apa begitu apanya? Yang mau Anda jelaskan apa? Musa ingin, ini keinginan manusia Berarti fitrah ya, Mbak ya. Manusia ingin lihat Tuhannya itu fitrah. Berarti gitu Allah bertemu dengan maksudnya, Musa. Allah bertemu dengan Musa. Mbak, Allah itu menyampaikan ya firman-Nya kepada Musa melalui Allah sendiri dengan suara Allah sendiri langsung bersuara. Karena kepada Musa. gelar Musa itu Khalilur Rahman, orang yang diajak bicara langsung, suara. Bukan wujud kayak orang, manusia, pohon. Tidak lah. Gitu loh, Mbak Tadi Musa itu ingin melihat Tuhannya wujud. Kayak Mbak ini, melihat saya nih, saya melihat Mbak nih. "Wahai Mbak Agatha, perlihatkan dirimu on open cam," gitu kan. Terlihat kan? Jadi Allah gitu. Oh, wujud. Gitu jadi loh. Allah Gimana? menyeru langsung kepada Musa. Loh lah, iya, ini diseru kok suaranya kok. Sekarang saya tanya, Nabi Anda diseru langsung nggak sama Allah? Maksudnya diseru seperti apa? Diseru siapa? Perintah atau seperti apa? Bisa menyeru langsung Musa. Kenapa Allah tidak menyeru langsung Nabi? Setiap nabi itu memiliki. Loh, lah enggak begitu toh. Caranya tidak disamakan. Gimana? Tidak begitu. Turunnya wahyu, bukan Mbak turunnya wahyu itu ada yang melalui penyampai, yaitu malaikat Jibril. Ketika Maryam juga turunnya wahyu dari Allah juga melalui malaikat Jibril. "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau akan mengandung anak laki-laki." Anak laki-laki yang lahir Tuhan, gimana sih itu? Malaikat Jibril perlu diomelin itu. Ya, maksudnya kan di Lukas 1:26 malaikat Jibril nih menyampaikan misalkan kepada Mbak Agatha nih, saya, "Wahai Agatha, ya kan, Tuhanmu telah memberikan satu karunia." Ini dari Quran pindah ke Lukas. Bibel lah, kan premis tadi. Anda mengatakan bahwasannya apakah setiap nabi itu diajak bicara langsung dengan Tuhan? Tidak. Begitu. Ini bagaimana Maryam? Loh enggak, ini premisnya, Mbak. Pertanyaan saya, apakah Maryam adalah nabi? Loh, ibunya nabi kok. Gimana? Saya nggak
Maryam itu juga mendapatkan wahyu. Loh, kata Malaikat kamu sekarang di Bible, Tuhan, sekarang saya tanya, gantian di Bible Om. Anda Maryam bicara nggak dengan Jibril? Tadi Anda Bicara nggak dengan Jibril? Tadi Anda menarasikan Bukan. Tuhan itu menyeru Nabi dengan banyak cara. Pertanyaan saya, apakah ibunya Nabi adalah Nabi? Bukan, Mbak E. Maksud saya, sekarang saya Nabi tanya Isa lahir. Sekarang saya tanya Anda. Gini Sekarang loh, saya Mbak. tanya Anda. Dilahirkan oleh orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Nggak? Mendapatkan wahyu. Saya tanya, Maryam Lah mendapatkan iya no, wahyu. kan disampaikan Berarti malaikat Jibril. apakah Maryam, Yang menyampaikan apakah siapa? Maryam adalah Nabi? Yang menyampaikan siapa? Apakah Maryam adalah Nabi? Mbak E, Maryam ini ditemui malaikat Jibril bukan? Pertanyaan Maryam, Lukas 1:26. Lukas 1:26. Bisa gantian. Lah enggak, Lukas 1:26. Anda imani malaikat Jibril datang kepada Maryam. Aduh. Gimana sih? Gini Pak. Iya enggak? Kalau udah gini ya, Anda tadi, Iya. Anda masih ingat Makanya narasi kan- Anda? Anda ingat dulu Makanya narasi kalau gimana? Gantian. Ayo. Anda ingat narasi Ayo, Anda? Tuhan itu bisa menyampaikan, menyerukan langsung kepada Nabi atau melalui malaikat gitu kan. Menyampaikan firman-Nya ini kepada Nabi bisa melalui malaikat. Karena pertanyaan saya, apakah kepada Nabi Muhammad tidak bisa dengan disuruh langsung? Enggak. Loh, Allah itu maha kuasa. gini, pertanyaan Kenapa saya, memang? sabar, Kenapa? pertanyaan saya, apakah Allahmu ini pernah menyerukan langsung kepada Muhammad? Itu kan pertanyaan saya kan? Betul. Iya. Terus Anda lari bahwa itu yang menyampaikan kepada siapa namanya? Kepada Maria. Pertanyaan saya, apakah Maria ini nabi? Anda bilang tidak nabi, tapi ibunya nabi. Kenapa Anda tidak membawa narasi Quran untuk meneguhkan statement Anda bahwa Allahmu bisa menyeru melalui malaikat? Coba dari literasimu kepada nabi-nabimu itu loh. Jangan lari ke Maryam, atau Maryam sekarang sudah jadi nabi. Maka saya terima jawabanmu. Gimana pertanyaannya? Yang ditanyakan apa? Pertanyaan saya, adakah yang bisa memvalidasi bahwa Allahmu menyeru melalui malaikat selain kepada Muhammad gitu? Karena Nabi Anda ini spesial sekali, nggak bisa diseru langsung gitu. Maksudnya gimana? Kan melalui malaikat, Mbak. Tuhan itu, Allah itu ada malaikat penyampai wahyu. Sekarang saya tanya, gitu Nabi Anda ada berapa? Nabi Anda ada berapa? 25. Satu lah, Mbak. Oke. Ketika dia, Nabi Muhammad kan ketika yang perlu dia kita imani 25. menurunkan wahyu kepada Isa langsung atau melalui malaikat? Siapa? Allah. Allah Anda menurunkan wahyu kepada Isa melalui malaikat atau langsung? Melalui malaikat. Mana dalilnya? Silakan. Mana wahyu yang disampaikan kepada Isa melalui malaikat? Silakan. Sebentar. Silakan. Sebentar ya, Mbak. Boleh. Oke. Silakan. Bentar. Oke. Jadi gini, Mbak. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, ya kan, untuk para nabi,
Ya, salah satunya di sini dikatakan salah satunya juga diturunkan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Itu juga yang menyampaikan juga malaikat Jibril. Sebagian firmannya dikatakan malaikat Jibril, sebagian langsung diwahyukan ke dalam dada para nabinya, termasuk Isa, ya seperti itu. Ya, kalau di Al-Qur'an memang tidak disebutkan secara langsung. Karena gini, setiap para nabi itu memiliki cara ya penyampaian wahyu tersendiri. Seperti Musa tadi, ya, Allah menyampaikan sendiri ya dengan suara, ya, dengan suara, bukan tulisan, bukan lewat malaikat Jibril. Karena di dalam Islam dikatakan Musa itu Khalilur Rahman, ya, nabi yang diajak berbincang langsung, termasuk penurunan wahyu. Gitu. Tapi apakah yang datang kepada Abraham untuk mengabarkan bahwasannya misalkan gini Mbak. Isa, gini Mbak, para nabi itu gini Mbak. Gini loh, tugas gini loh Mbak. Maksudnya gini loh. Mengutus malaikat tugas. untuk menyampaikan wahyu kepada Isa, itu pertanyaan saya, nggak usah lari. Oke. Ini saya jawab secara umum Mbak secara umum gitu loh. Secara umum, karena apa? Karena apa? Para nabi. Kawin ini. Alah, udahlah. Secara umum, saya bisa tunjukkan Abraham di dalam Kejadian 18, ya, bahwa Tuhan itu langsung datang kepada Abraham. Dia menampakkan diri dalam rupa manusia. Mau nengok nggak di dalam Tauratnya Musa? Saya bisa tunjukkan. Tuhan ini datang dalam rupa manusia. Kalau mau ngomong kepada Abraham, malah secara umum nggak ada dalil, nggak usah nekat yang nyata, saudara. Thank you ya supportnya, thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga ada yang beberapa support saya. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.